KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, rasio elektrifikasi Indonesia diklaim mencapai 99%. Namun jika ditelisik, masih banyak wilayah sulit mengakses listrik berkualitas. Kondisi geografis selalu dijadikan dalih lambannya pemerataan akses listrik. Dari pelosok Kampar Riau, masyarakat adat Batu Songgan menolak pasrah. Mereka berjuang membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sejak tahun 2000-an. Namun sumber energi bersih berbasis komunitas ini mendapat tantangan berat soal pendanaan dan juga kehadiran PLN. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan tokoh masyarakat adat Batu Songgan tentang perjuangan dan harapan mereka. Laporannya dibacakan Fitri Anggreni. Ini aja 2 hari udah sumpah banget, pasti pengen pulang. Beberapa hari di Jakarta, Roni Handri sudah rindu dengan kampung halamannya di Batu Songgan, Kabupaten Kampar Riau. Padahal kondisi desanya kontras dengan Jakarta. Di sana masih sering gelap gulita karena pasokan listrik belum stabil. Beda dengan kota metropolitan yang serba gemerlap. Kalau saya nilainya justru karena itulah orang-orang di Jakarta itu nggak cinta dengan energi. Ya kan, karena mereka tahu asalkan bayar nyala dah. Kalau kita kan, kenapa kita cinta ya karena kita memang udah bertukus lumus di situ. Sekitar tahun 2000 mulai ada generator listrik alias genset. Sebelum itu, selama puluhan tahun, warga Batu Songgan mengandalkan lampu minyak tanah untuk penerangan. Harga lumayan mahal dan itu hanya sampai jam-jam tidur aja. Kalau udah sampai jam tidur itu dipasang cuma satu aja untuk ngirit biayanya. Asalkan ada sumber cahaya terang sedikit aja udah itu. Genset memang mampu menerangi rumah-rumah warga, tetapi terbatas dari jam 6 sore hingga 10 malam. Selain itu, harga solar yang mahal memberatkan warga yang mayoritas bekerja sebagai petani karet. Tapi cuma beberapa tahun aja karena kita nggak sanggup untuk ngakalin solarnya. Masyarakat adat Batu Songgan kemudian berembuk dan menemukan potensi sumber energi baru yang terjangkau, yakni air sungai. Mereka mengajukan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ke pemerintah daerah, dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Prosesnya tak mulus, bahkan sempat berkonflik dengan pejabat setempat. PHP lah, nyatanya udah tertulis di dinas itu ini untuk desa kita. Tahu-taunya pembangunannya itu dialihkan ke desa lain. Gitu. Kita sampaikan kekecewaan kita kepada pemerintah itu. Sampai ibu-ibunya ngelempar ibu kadisnya itu pakai sendal, saking kecewanya. Akhirnya pada 2009, pembangunan PLTMH dimulai. Pengerjaannya melibatkan seluruh warga karena lokasinya jauh dari pemukiman. Mereka berjalan kaki beramai-ramai mengangkat berbagai bahan material sampai ke lokasi. Itu nyusuri sungai kecil di hutan. Jadi kita berjibaku ngangkat materialnya itu ke situ. Sampai semen satu saja kadang kita bagi 5. Biar semen satu itu nyampe juga ke sana. Apalagi setelah sekitar setahun berjuang, tuntaslah pembangunan PLTMH. Tak kurang dari 80 rumah akhirnya menikmati listrik perdana. Girangnya bukan minta ampun, orang-orang pada keluar nyaksiin di teras rumahnya, lampu pada nyala. Jadi sesak saya ini ceritain karena fakta sebenarnya memang seperti itu. Lampu udah nyala sampai pagi ya, itu sangat luar biasa. Sayangnya, kegembiraan itu hanya bertahan 1,5 bulan. Semua bolam lampu terbakar. Desa Batu Songgan kembali gelap gulita karena mesin pembangkit rusak. Tidak ada yang sanggup memperbaikinya. Ya bukan kecewa lagi, udah pada nangis ibaratnya semua. Baru ngerasain 1,5 bulan aja udah mati lagi kan. Warga terpaksa kembali memakai genset sembari melobi Pemda agar mau turun tangan. 5 tahun kemudian, gayung itu baru bersambut. Pembangkit listrik mikrohidro Batu Songgan menjadi sumber listrik utama hingga sekarang. Warga ditarik iuran Rp30.000 per bulan untuk biaya pengelolaan. Jauh lebih murah dibandingkan genset diesel yang bisa menghabiskan lebih dari Rp100.000 saban bulan. Kita tanam 2 orang yang untuk ngurusin ini. Karena jarak dari desa itu ke tempat PLTMH itu butuh waktu 1 jam PP bolak-balik. Selama 10 tahun terakhir, belum ada kendala berarti.
Namun warga sejatinya ketar-ketir. Bagaimana jika mesin kembali rusak parah? Ada lagi tantangan lain, masuknya jaringan PLN. Roni bilang warga tidak menolak PLN, tetapi jangan sampai menggantikan PLTMH yang sudah dibangun susah payah. Listrik PLN nantinya akan dijadikan sebagai cadangan. Kita mikirnya kalau nanti bergabung dengan PLN, yang jelas ini akan tersia-siakan. Yang kedua, kalau PLN itu kalau kita bayar iuran masuknya ke negara. Kalau kita di PLTMH masuknya ke kas kita sendiri. Artinya ada PR besar agar PLTMH tetap beroperasi. Selain masalah pemeliharaan mesin, debit air sungai juga mesti dijaga. Semua itu tentunya butuh biaya. Ini adalah ujian kesekian kalinya bagi masyarakat adat Batu Songgan. Tekad sudah bulat, mempertahankan sumber energi bersih di kampung sendiri. Ibaratkan ya memang berdarah-darah perjuangannya. Makanya di berbagai forum saya sampaikan kalau masyarakat Batu Songgan itu mendapatkan mikrohidro itu akan mendapatkan emas lah ibaratnya. Saking berharganya. Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni.